Laba. Kali ini kita akan bahas mengenai laba. Nah, laba atau laba akuntansi itu diukur atas dasar PABU. Nah, karena pengukurannya masih menggunakan PABU, maka ternyata laba akuntansi ini punya kelemahan. Nah, salah satunya adalah dia bisa atau memungkinkan untuk terjadinya manajemen laba. Nah, jadi ada kelemahannya karena pengukurannya atas dasar PABU, dia punya kelemahannya yaitu masih memungkinkan untuk terjadinya manajemen laba. Nah, lalu manajemen laba itu apa sih? Manajemen laba itu merupakan tindakan manajemen untuk mengatur angka laba. Nah, jadi angka labanya itu diatur sesuai dengan keinginannya. Nah, agar sesuai dengan keinginannya. Nah, itu manajemen laba. Manajemen laba itu merupakan tindakan manajemen untuk mengatur angka laba atau besar kecilnya laba agar sesuai dengan keinginan. Nah, tentu saja nanti ada yang menaikkan laba. Nah, lalu ada pula yang menurunkan laba. Ada yang meratakan laba. Menaikkan laba misalkan agar investor atau kreditor percaya dengan kinerja manajemen. Alasannya itu kalau menaikkan laba itu ya agar investor atau kreditor itu dia percaya dan kinerja manajemen. Ini labanya tinggi, berarti perusahaannya bagus, manajemennya bagus. Nah, kalau menurunkan laba agar apa? Nah, menurunkan laba salah satunya adalah agar pajak yang dibayarkan sedikit. Tentu saja kalau laba perusahaannya gede, maka pajak penghasilannya juga gede. Kalau labanya kecil, maka pajak penghasilannya juga kecil. Nah, kalau meratakan laba itu gimana? Meratakan laba itu maksudnya adalah labanya dibuat agar tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jadi dari tahun ke tahun itu pertumbuhannya konstan atau stabil. Agar perusahaan terlihat stabil. Nah, tidak ada gejolak, tidak ada hal-hal lain. Nah, kayak gitu. Ini manajemen laba. Lalu sebenarnya manajemen laba ini terjadi karena apa? Nah, karena kita lihat di atas, laba akuntansi diukur atas dasar PABU. Oke. Nah, karena diukur atas dasar PABU, maka dia punya kelemahan. Salah satunya adalah masih mungkin untuk terjadinya manajemen laba. Nah, berarti manajemen laba itu terjadi karena PABU masih mengizinkan bagi manajemen untuk menentukan
kebijakan akuntansi yang akan diterapkan di perusahaannya. Jadi manajemen laba itu terjadi karena PABU itu masih mengizinkan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang akan diterapkan di perusahaannya. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu manajemen bisa memilih kita tuh mau pakai misalkan ya kebijakannya tuh misalkan contohnya ya mau menentukan metode depresiasi apa yang dipilih. Oke, memilih metode depresiasi. Nah, apakah dia mau pilih garis lurus atau saldo menurun atau yang lainnya? Ini bebas. Pemilihan metode depresiasi ini nanti akan memberikan dampak apa? Memberikan dampak bahwa biaya depresiasinya juga akan ikut berubah. Metode yang berbeda, maka biaya depresiasi yang dihasilkan juga akan berbeda. Biaya depresiasinya berbeda, maka labanya yang akan dihasilkan juga akan berbeda. Contoh yang lain lagi, memilih atau menentukan besarnya cadangan kerugian piutang. Nah, besar kecilnya cadangan kerugian piutang ini juga akan mempengaruhi besar kecilnya laba. Semakin besar biaya kerugian piutang, maka labanya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Atau menentukan misalkan apa ya, menentukan metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaannya mau pakai apa? FIFO atau apa? Atau yang lainnya. Nah, ini berbeda metodenya, nanti juga akan berbeda juga hasilnya. Nanti akan berpengaruh sekali lagi akan berpengaruh ke laba yang dihasilkan. Mau pakai FIFO atau mau pakai average atau mau pakai LIFO atau yang lainnya. Nah, itu ya. Nah, ini lalu manajemen laba itu bisa dilakukan tanpa melanggar PABU. Jadi manajemen laba itu bisa dilakukan tanpa melanggar PABU karena memang di PABU sendiri sekali lagi masih memberikan peluang untuk terjadinya manajemen laba. Jadi bisa juga, bisa dilakukan, bisa dan sangat bisa. Tidak melanggar hukum dan juga tidak melanggar PABU. Misalkan contohnya mengubah metode persediaan, misal dari FIFO ke metode average, atau mungkin menaikkan cadangan kerugian piutang. Ini juga bisa, atau mungkin cara lainnya merubah dari atau ke metode full costing untuk
menentukan harga pokok produksi. Nah, atau mungkin yang lain-lainnya, banyak sekali contohnya. Nah, jadi ya setiap perubahan-perubahan ini, nah misalkan ini, setiap perubahan ini pasti akan memberikan dampak terhadap besar kecilnya laba. Misalkan cadangan kerugian piutang naik, nanti biaya kerugian piutang juga akan ikut naik. Kalau biaya naik, maka laba akan turun. Nah, jadi merubah cadangan kerugian piutang atau menaikkan cadangan kerugian piutang atau mengubah metode persediaan, mengubah metode untuk menentukan harga pokok produksi, nanti pada akhirnya juga akan mengubah yang namanya besar kecilnya laba. Oleh karena itu disebut dengan manajemen laba. Ini kayak gitu ya. Oke, nah itu untuk laba. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai yang namanya ekuitas. Nah, di ekuitas ini ternyata ada 3 tujuan dalam penyajian ekuitas. Oke, yang pertama itu kenapa sih ekuitas itu harus disajikan? Nah, di laporan keuangan kan ada nih di bagian salah satu bagian laporan keuangan itu ada yang menyajikan ekuitasnya. Itu tujuannya yang pertama itu untuk efisiensi dan kepengurusan manajemen. Oke, kita lihat dulu ya, kita cek. Nah, ekuitas perlu disajikan untuk memberikan informasi mengenai apa? Mengenai struktur modal, kepemilikan saham, alokasi, pembagian dividen. Itu. Nah, informasi-informasi itu akan digunakan oleh manajemen untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan apa? Keputusan terkait dengan misalkan pembiayaan modal, investasi, dan distribusi keuntungan kepada pemilik. Nah, lalu ternyata nggak hanya itu aja, ada lagi yang lain. Digunakan untuk apa lagi? Jadi informasi itu juga berguna untuk menentukan tingkat efisiensi dari penggunaan dana dalam
Nah, untuk menentukan tingkat efisiensi dari penggunaan dana dalam permodalan. Artinya apa? Artinya adalah penggunaan dana dalam permodalan ini maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya menentukan kombinasi modal saham dan utang atau ekuitas dan utang yang menghasilkan biaya modal terkecil atau cost of capital yang paling rendah. Nah, nanti kita akan menentukan nih kombinasi berapa sih modalnya, modal sahamnya berapa, kemudian utangnya berapa yang nanti bisa menghasilkan cost of capital yang paling rendah. Misalkan kalau utang itu kan nanti ada biayanya, misalkan biaya bunga. Lalu kalau untuk saham apa ya, nanti akan biayanya adalah harus membagi dividen. Nah, nanti kombinasi yang paling efektif itu yang berapa sih, berapa persen modalnya, berapa persen utangnya, sehingga cost of capitalnya menjadi paling kecil. Nah, informasi itu akan digunakan untuk hal tersebut. Oke, lalu yang kedua. Yang kedua ini untuk mengetahui riwayat dan prospek investasi pemilik penyajian ekuitas ini akan memberikan berbagai macam data, yaitu misalkan ya, data apa aja, jumlah saham, laba yang dihasilkan, kemudian apalagi dividen yang dibagi, lalu apalagi perubahan ekuitas dari waktu ke waktu. Nah, ini ya. Penyajian ekuitas ini itu dapat memberikan data, misalkan data jumlah sahamnya berapa, laba yang dihasilkannya berapa, dividen yang dibagi berapa, lalu perubahan ekuitas, misalkan tahun 2010 itu total ekuitasnya berapa, tahun 2021 berapa, tahun 2022 berapa. Nah, sehingga informasi dari informasi inilah itu yang akan berguna bagi investor untuk apa? Untuk menilai investasinya. Menilai investasi itu seperti apa sih? Apakah investasinya menguntungkan atau tidak. Nah, untuk menilai hal tersebut. Nah, penyajian ekuitas ini akan memberikan informasi bahwa kepada investor bahwa investasinya itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Bisa dilihat dari mana? Dari misalkan laba yang dihasilkan.
Kalau labanya tinggi berarti menguntungkan. Kemudian yang jelas dari perubahan ekuitas dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Kalau perubahan ekuitasnya positif atau nilai ekuitasnya terus naik, maka bisa disebut bahwa investasinya tersebut akan menguntungkan. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini akan memberikan juga gambaran prospek mengenai investasi dari pemilik tersebut. Kedepannya ini akan seperti apa? Apakah kedepannya ini masih bagus atau enggak? Misalkan ternyata dari tahun ke tahun labanya yang dihasilkan itu kok semakin menurun. Yang semula sering membagikan dividen menjadi lebih lama dalam membagikan dividen. Kemudian dilihat dari perubahan ekuitasnya, itu ternyata perubahannya kok malah ekuitasnya semakin lama semakin berkurang. Berarti prospek perusahaan tersebut tidak bagus. Nah, penentuan nilai investasi, penilai investasinya apakah bagus atau tidak, itu nanti juga akan memberikan penilaian yang lain mengenai apa? Apakah akan mempertahankan investasinya atau tidak. Nah, ini kalau prospeknya bagus nih pasti akan mempertahankan investasinya atau mungkin malah dia akan menambah lebih banyak saham lagi untuk dibeli agar investasi di perusahaan tersebut semakin tinggi atau jumlah sahamnya semakin tinggi atau mungkin malah sebaliknya. Nah, itulah yang disebut riwayat dan prospek investasi pemilik. Ini bisa dilihat dari penyajian ekuitas ini. Riwayatnya seperti apa, kemudian prospek investasi pemiliknya akan seperti apa. Itu bisa dilihat dari laporan ekuitas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu adalah tanggung jawab yuridis pemilik. Nah, yang ketiga ini tanggung jawab yuridis pemilik. Tanggung jawab yuridis pemilik ini ditunjukkan melalui apa? Ya, melalui kepemilikan atas perusahaan. Lalu kepemilikan atas perusahaan ini ditunjukkan dari apa? Nah, kepemilikan atas perusahaan ditunjukkan dari jumlah saham yang dimiliki. Nah, ini. Jadi tanggung jawab yuridis pemilik itu akan terbatas terhadap jumlah saham yang dimiliki atau dimiliki oleh pemilik tersebut. Jadi kalau bisa saya sebutkan bahwa tanggung jawabnya sebesar prosentase dari saham yang dimiliki. Kalau dia punya 1% saham, ya berarti tanggung jawabnya cuma 1%. Kalau dia punya 0,5%, tanggung jawabnya 0,5%. Kalau pemilik tersebut punya 90% saham, nah maka tanggung jawabnya juga atas 90% saham tersebut. Nah, artinya tanggung jawab ini apa sih? Nah, tanggung jawab ini artinya pemilik memiliki hak dan kewajiban sebesar jumlah sahamnya. Misal, jika laba akan dapat dividen
jika rugi akan ikut menanggung kerugian sebesar kepemilikan saham. Nah, tanggung jawab ini akan menentukan bahwa dia punya hak dan kewajiban sebesar jumlah sahamnya. Maksudnya gimana? Ya kalau ada apa-apa terhadap perusahaan, dia akan menanggung tanggung jawabnya sebesar persentase dari saham yang dimiliki. Kalau ternyata perusahaan laba, maka nanti saat membagi dividen, dia akan punya jatah dividen sebesar persentase dari saham yang dimiliki. Lalu kalau perusahaan rugi, maka dia juga akan ikut menanggung kerugian sebesar kepemilikan saham tersebut. Lalu ada lagi enggak? Ya, ada. Punya hak suara dalam RUPS. Dia punya hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Sebesar apa? Sebesar jumlah saham yang dimiliki. Oke ya. Jadi hak suaranya seberapa ya? Sebesar jumlah saham yang dimiliki tersebut. Nah, hak suara ini digunakan untuk apa? Misalkan hak suara untuk menentukan langkah strategis perusahaan, kemudian menentukan dewan direksi dan lain-lainnya yang biasanya dibahas dalam rapat umum pemegang saham. Nah, itu saja. Jadi dia punya tanggung jawab yuridis kepada pemilik, kemudian riwayat prospek investasi kepada pemilik, kemudian efisiensi dan kepengurusan dari manajemen. Itulah 3 tujuan penyajian ekuitas. Oke, nah sekian dulu dari saya. Silahkan itu dipelajari, direnungkan. Nanti juga kalau bisa kalian tambahin contoh-contoh terkait atau contoh-contoh langsung yang benar-benar contoh yang benar-benar detail, itu akan lebih bagus. Artinya semakin detail contohnya, maka kalian semakin paham mengenai materinya. Sekian dulu dari saya, terima kasih.